Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Intan Eka Rahma, NIM saya 2022 10 11 03 11 563. Saya berasal dari kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dari pembaruan hukum nasional, yaitu KUHP baru nomor 1 tahun 2023, khususnya pada pasal 51 tentang tujuan pemidanaan. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia sudah puluhan tahun menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang disahkan pada tahun 1918. Banyak ketentuan di dalamnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial, nilai-nilai masyarakat di Indonesia maupun kebutuhan sistem hukum modern. Karena itu lahirlah KUHP baru sebagai tonggak sejarah pembaharuan hukum pidana nasional. KUHP baru ini tidak hanya menggantikan pasal-pasal lama, tetapi juga membawa perubahan cara pandang terhadap konsep pemidanaan. Jika sebelumnya pemidanaan ini lebih banyak berorientasi, pada kesempatan kali ini pembalasan atau retribusi, kini KUHP baru mengedepankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan lebih kemanusiawi. Salah satu pasal yang menunjukkan paradigma baru tersebut adalah pasal yang saya akan bahas, yaitu pasal 51 yang menjelaskan bahwa pemidanaan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu melindungi masyarakat, pembinaan pelaku agar bisa kembali menjadi bagian masyarakat, menyelesaikan konflik akibat kejahatan, memulihkan keseimbangan sosial, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Tujuan-tujuan ini memiliki kepentingan karena menunjukkan bahwa hukum ini tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga memikirkan pemulihan korban, perbaikan pelaku, dan tercapainya kembali harmonis di sosial. Hal ini yang dikenakan sebagai keadilan restoratif, sebuah pendekatan yang menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam penjelasan ini, saya akan menguraikan lebih detail tentang poin-poin penting dari pasal 51, yaitu mengenai permasyarakatan, pembinaan, sistem permasyarakatan, penyelesaian konflik, serta proses penyesalan pelaku yang menjadi dasar bagi tujuan pemidanaan dalam KUHP baru. Baik, langsung saja ke penjelasan saya. Yang pertama, tujuan pemidanaan dalam KUHP baru. Dalam pasal 51 KUHP baru, penetapan bahwa pemidanaan ini tidak lagi semata-mata untuk membahas kesalahan pelaku, yaitu memiliki 4 tujuan utama yang ditegaskan. Yang pertama, melindungi masyarakat dan menegaskan norma hukum. Yang kedua, memasyarakatkan pelaku melalui pembinaan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Dan yang keempat, menumbuhkan penyesalan pelaku. Keempat ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bahwa KUHP baru itu memulai menempatkan pemidanaan sebagai proses perbaikan, bukan sekedar pembalasan. Yang kedua, permasyarakatan dan pembinaan. Bagian pertama yang sangat ditekankan pada pasal 51 adalah proses permasyarakatan, yang berarti negara berusaha mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.
karena masyarakat di sini dilakukan melalui pembinaan yang mencangkup beberapa tahapan. Yang pertama, pembimbingan mental, sosial, moral, lalu pelatihan kerja atau keterampilan, pendampingan agar pelaku memahami dampak tindakannya itu seperti apa aja, lalu proses reintegrasi sosial yang menjelang bebas. Dalam konteks KUHP baru ini, pembinaan bukan hanya formalitas di dalam lapas, tetapi menjadi proses terencana agar pelaku benar-benar siap kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi yang mengatakan bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan kedua selama ia menunjukkan tekad untuk berubah. Lalu yang ketiga, penyelesaian konflik dan keadilan restoratif, yaitu poin yang penting berikut dari pasal 51 adalah bahwa pemidanaan ini bertujuan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Ini memiliki dasar dari konsep keadilan restoratif, yaitu pendekatannya berfokus pada beberapa. Yang pertama, pemulihan korban. Yang kedua, dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat jika itu memungkinkan. Kesempatan penyelesaian yang adil, mengembalikan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Berbeda dengan sistem lama yang hanya memenjarakan pelaku, KUHP baru ini memberi ruang agar konflik itu dapat selesai secara lebih manusiawi. Ini juga membantu mencegah dendam yang keterusan dan menjaga hubungan sosial bagi pelaku di masyarakat sekitar. Yang keempat, penyelesaian pelaku dan tujuan moral pemidanaan. Pada pasal 51 juga menekankan pentingnya menumbuhkan rasa penyesalan pelaku dan membebaskan dari rasa bersalah. Mengapa begitu? Karena pidana ini bukan hanya menghukum secara fisik, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis dan moral pelaku. Melalui pembinaan, konseling, serta pemasyarakatan, pelaku diharap menyadari kesalahannya. Jadi dia harus tahu apa sih kesalahan yang pelaku buat, lalu memahami akibat tindakannya. Jadi dia harus paham apa sih akibatnya tindakan yang pelaku buat, bertanggung jawab terhadap korban. Jadi tidak hanya dipidanakan, tapi pelaku tersebut juga bertanggung jawab terhadap korban. Jadi pelaku tersebut tidak hanya dipenjarakan, namun pelaku tersebut juga harus bertanggung jawab kepada korban yang telah ia rugikan. Lalu tidak lagi ingin mengulangi perbuatan. Jadi di diri dia sendiri harus ada tekad untuk berubah, untuk memperbaiki agar bagaimana kedepannya kita harus tidak melakukan hal yang bakal merugikan kembali. Tidak hanya merugikan orang lain, dia juga merugikan diri sendiri. Dengan demikian, hukuman menjadi dasaran transformasi moral, bukan sekedar pemenjaraan. Sebagaimana pasal 51 KUHP baru nomor 1 tahun 2023 menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia kini bergerak ke arah yang lebih modern dan manusiawi. Pemidanaan itu tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki, memulihkan, dan mengembalikan keharmonisan sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan,
di video sebelumnya, tujuan pemidanaan itu yang pertama mencegah terjadinya tindak pidana, yang kedua memasyarakatkan pelaku, yang ketiga menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan, yang keempat membangkitkan penyesalan dan membebaskan dari rasa bersalah. Pedoman pemidanaan pasal 53 sampai 60 KUHP 2023. Pedoman pemidanaan adalah acuan bagi hakim agar pidana dijatuhkan secara adil, manusiawi, dan proporsional. A. Prinsip dasar hakim pasal 53, hakim itu wajib menegakkan keadilan dan kepastian hukum, lalu menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, lalu mempertimbangkan tujuan pidana pada pasal 51. Lalu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim pasal 54. Yang pertama terkait pelaku, tingkat kesalahan, dolus atau culpa, motif, tujuan, sikap batin, sadar, sengaja atau lalai, cara melakukan tindak pidana itu seperti kekerasan, ancaman, perencanaan, sikap setelah perbuatan, menyerahkan diri, kooperatif atau melarikan diri, riwayat hidup dalam kondisi sosial, ekonomi pelaku itu bagaimana, dampak pidana terhadap masa depan pelaku itu juga bagaimana. Yang kedua terkait korban, akibat akan ditimbulkan pada korban dan keluarganya seperti fisik, psikis, ekonomi itu bagaimana. Adanya pemanfaatan dari korban atau keluarga. Yang ketiga terkait kepentingan masyarakat, dampak pada ketertiban umum, nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Pidana proporsional. Pada pasal 55 sampai 56, hakim wajib memastikan pidana yang dijatuhkan adil dan manusiawi, tidak berlebihan, sesuai tujuan pemidanaan, mengutamakan keseimbangan pelaku, korban, masyarakat. Undang-Undang 1 tahun 2023 juga memperluas penerapan pidana alternatif seperti pidana denda, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat. Lalu judicial pardon, pasal 60, hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau menjatuhkan pidana sangat ringan apabila kesalahan pelaku ini sangat ringan, kerugiannya juga sangat kecil, ada perdamaian atau pemulihan, lalu menjatuhkan pidana justru lebih mengurangi dari manfaatnya. Ini adalah fitur baru yang tidak ada dalam KUHP lama. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan mendasar terhadap konsep pemidanaan di Indonesia. KUHP baru ini tidak lagi menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan semata seperti pada KUHP kolonial, tetapi memandang pemidanaan sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan keadilan dan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Pemulihan ini tercermin jelas dan rumusan tujuan pemidanaan, dan pedoman pemidanaan. Dari sisi tujuan pemidanaan, KUHP 2023 menekankan 4 arah utama: pencegahan kejahatan, pemasyarakatan pelaku, pemulihan konflik, dan pembangkitan penyesalan. Artinya pemidanaan bukan hanya untuk mengulang kejahatan, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku, memulihkan hubungan sosial yang terganggu, serta memastikan bahwa penjatuhan pidana memberikan dampak moral yang konstruktif. Penegakan pada pemulihan dan kemanusiaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin mengadopsi pendekatan restoratif justice yang modern. Tambahan prinsip bahwa pemidanaan ini tidak boleh merendahkan martabat manusia juga harus memperkuat bahwa penghukuman harus tetap dalam koridor etika dan hak asasi manusia. Sementara itu, pedoman pemidanaan dalam pasal 53 sampai 60 memberikan kerangka kerja yang ketat dan rinci bagi hakim. Pedoman ini mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai aspek,
yang mencangkup faktor pelaku, korban, dan masyarakat. Hakim tidak dapat lagi menjatuhkan pidana hanya berdasarkan teks pasal dan ancaman pidana, tetapi juga harus menilai tingkat kesalahan normatif akibat perbuatan, kondisi sosial ekonomi pelaku, serta kerugian yang diderita korban. Kehadiran faktor pemanfaatan korban sebagai salah satu pertimbangan menunjukkan berapa pentingnya pemulihan hubungan sosial dalam proses peradilan. Selain itu, KUHP baru menegaskan bahwa pemidanaan harus proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Mengapa begitu? Karena hakim diberi ruang untuk tidak menjatuhkan pidana melalui mekanisme judicial pardon apabila kondisi keadilan lebih baik dicapai tanpa pidana. Ini adalah bentuk kontrol moral terhadap penggunaan kekuasaan menghukum agar tidak berlebihan, sekaligus bentuk fleksibilitas hukum dalam menangani perkara ringan atau perkara yang sudah dipulihkan melalui perdamaian. Dengan demikian, kondisi antara tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghasilkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan bukan balas dendam, lebih manusiawi karena memperhatikan martabat pelaku dan kondisi korban, lebih progresif dengan menyediakan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan, lebih proporsional karena hakim wajib menyeimbangkan unsur keadilan dan kepatuhan, lebih konkret melindungi korban karena dampak yang dialami korban menjadi bahan pertimbangan utama, lebih selaras dengan nilai masyarakat sebab hakim wajib menggali nilai keadilan yang hidup di lingkungan sosial. Secara keseluruhan, tujuan dan pedoman pemidanaan ini dalam KUHP baru 2023 menunjukkan bahwa Indonesia ini sedang bergerak menuju sistem pemidanaan yang holistik, berkeadilan, dan berkepribadian bangsa, yaitu sistem yang tidak hanya menghukum tetapi juga menyembuhkan, mendidik, dan menjaga harmoni sosial. Perubahan ini diharap mampu menurunkan angka residivisme, mengurangi overkapasitas lapas, menguatkan posisi korban, dan mewujudkan peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berkemanusiaan. Untuk pembaruan KUHP ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan yang sangat besar dalam cara kita memandang pemidanaan di Indonesia. Melalui pasal 51 kita bisa melihat bahwa tujuan pemidanaan kini tidak hanya berfokus pada pembinaan hukum, tetapi juga pada perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, penyelesaian konflik, dan menumbuhkan rasa penyesalan bagi korban, bagi pelaku, sehingga pelaku dapat kembali berperan positif dalam kehidupan sosial. Pendekatan baru ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin mengutamakan keadilan dan berimbang, bukan hanya kepastian hukum tetapi juga kemanfaatan dan kemanusiaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan kita bergerak ke arah yang lebih modern, lebih berkeadilan, dan lebih relevan dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia. Semoga penjelasan kali ini dapat menambahkan wawasan kita semua tentang makna dan implementasi Pasal 51 dalam KUHP baru. Terima kasih telah menyimak. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas dan kurang enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.